Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 2010-247563. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun agenda kita hari ini yakni akan membahas mengenai hakikat ilmu. Subbagian yang akan saya bahas, yang pertama adalah ilmu sebagai metode ilmiah, yang kedua ilmu sebagai pengetahuan sistematis. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu ilmu sebagai metode ilmiah, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu penelitian ilmiah. Secara umum, penelitian ilmiah adalah serangkaian cara atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan prosedur atau metode yang berlaku, yang tujuannya adalah untuk memecahkan sebuah solusi terhadap objek yang sedang dikaji. Sebenarnya sih kita sudah melewati proses ini di masa S1, di mana kita menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi, di mana kita situ melakukan sebuah prosedur karya ilmiah yang mengacu pada penyelesaian masalah. Baik itu berdasarkan jurusan yang kita geluti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, organisasi, atau tentang manusia, atau tata kelola pemerintahan. Maka dengan adanya fenomena ini, tugas seorang peneliti adalah menyelesaikan masalah yang ada. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya penelitian ilmiah adalah suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena yang dipandu dengan teori dan hipotesis yang nantinya ada hubungan terhadap fenomena-fenomena tersebut. Maka saya memberikan pengertian ilmiah itu merupakan penyelidikan investigasi, serangkaian cara dan langkah tertib yang mewujudkan pola tetap untuk mengukur hasil dalam penelitian. Nah, pola tetap inilah yang menjadi cikal bakal untuk menguji ilmu pengetahuan, karena di sana ada pola-pola dan cara-cara operasional dan teknis yang lebih rinci dalam metode ilmiah, di mana situ ada nanti objek materialnya, ada di situ input, ada situ konversi dan outputnya, ada prosedurnya, cara-caranya, ada statement kalimat pertanyaan yang digunakan, hipotesis, jawaban sementara yang memerlukan pembuktian, dan conclusion merupakan hasil kesimpulan dari penelitian kita. Adapun pola-pola secara luas dalam metode ilmiah itu terbagi atas 6. Yang pertama adalah analisis, yaitu mencoba menggali atau menggaji kembali terhadap suatu penelitian untuk menghasilkan penelitian yang relevan. Yang kedua berdasarkan deskriptif, yaitu berdasarkan gambaran. Yang ketiga berdasarkan penggolongan, berdasarkan jenis, tipe, dan data yang digunakan oleh peneliti. Yang keempat pengukuran, skala atau alat analisis yang digunakan. Yang kelima adalah perbandingan, merupakan studi komparatif atau studi perbandingan terhadap suatu penelitian tertentu. Adapun yang terakhir adalah metode survei. Metode inilah yang paling banyak digunakan dalam perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian metode kuantitatif. Sebenarnya dalam prakteknya perguruan tinggi ataupun para pakar dalam melakukan sebuah riset, pola-polanya sebenarnya sangat beragam, bahkan berbeda satu sama lain. Tetapi paling tidak dan paling lazim digunakan dalam sebuah riset itu ada dua pola umumnya. Yang pertama yaitu menentukan sebuah masalah terlebih dahulu, baru merumuskan hipotesis atau jawaban sementara kita. Ketika pola umum ini terbentuk, harus ada konsep yang mendukung kedua pola ini. Yang pertama itu harus ada model, yang kedua hipotesis. Model ini masih bersifat abstrak ya, masih belum jelas terhadap kelompok gejala yang diteliti. Bisa kita contohkan dalam perguruan tinggi, contohnya sebuah lembaga university, ada di situ yang namanya input mahasiswa, dan sarana belajar bisa di ruang kelas ataupun lab dan perpustakaan. Konversinya adalah di situ ada proses pengajaran dari awal semester 1 hingga semester akhir sampai ujian oral menghasilkan skripsi. Maka output yang dihasilkan adalah sarjananya. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian. Nah, apabila kita contohkan dalam perguruan tinggi, salah satunya dalam jurusan MSDM. Nah, contohnya ya. Contohnya judul misalnya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Ini judul. Maka kita tarik ke rumusan masalahnya adalah apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka jawaban sementara saya
adalah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, hipotesis ini masih memerlukan sebuah kebenaran, maka ia memerlukan alat analisis yang terpercaya guna menjawab hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, penelitian ilmiah ilmu sebagai pengetahuan sistematis, yaitu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat empiris, berdasarkan pengamatan atau percobaan. Yang kedua bersifat sistematis dan memiliki prosedur. Yang ketiga bersifat objektif sesuai dengan kondisi atau kenyataan. Yang keempat analisis dan verifikatif, yaitu mampu membedakan masalah dan dapat diperiksa kebenarannya. Yang kelima sejatinya ilmu mencari tingkat kebenaran. Yang keenam berdasarkan fakta, tidak direka-reka maupun disetting-settingkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.